Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan menceritakan siapakah Ellen G. White. Ellen G. White adalah seorang penulis dan pelopor gereja Masehi Advent hari ketujuh yang mendapat ilham atau wahyu daripada Tuhan. Ellen G. White lahir di Gorham, Maine, Amerika pada tanggal 26 November 1827. Ellen G. White memiliki 8 bersaudara dan dia mempunyai saudara kembar yang bernama Lizzie. Ayahnya adalah seorang petani dan ibunya adalah seorang guru. Ketika Ellen G. White berumur 9 tahun, dia pernah mengalami kecelakaan di mana seorang remaja teman sekolahnya melempar hidungnya dengan batu yang mengakibatkan dia koma selama 3 minggu. 2 tahun Ellen G. White tidak bisa bernapas melalui hidungnya. Dia sangat kurus sampai-sampai ayahnya tidak mengenalinya. Ellen G. White juga pernah mengalami penyakit TBC yang mematikan. Ketika dia pergi ke sekolah, gurunya menolaknya sehingga iman Ellen G. White mulai goyah. Ada 3 tahap yang membuat Ellen G. White imannya goyah. Yang pertama, ajaran yang dia dengar pada saat itu orang jahat akan dibakar selama-lamanya. Dia tidak bisa memahaminya sehingga dia kecewa. Kemudian yang kedua, ketika dia melihat gambar-gambar di buku, semua anak-anak remaja lahir dengan sempurna, cantik, dia merasa bahwa dirinya mempunyai masalah. Kemudian yang ketiga, pekabaran yang dia dengar pada saat KKR bahwa Yesus akan datang segera. Dia tidak siap pada saat itu. Pertobatannya datang melalui 3 tahap, yaitu ketika dia berumur 9 tahun, dia pikir hidupnya sudah tidak lama lagi. Kemudian dia bertobat pada usia 13 tahun. Pada usia 15 tahun, dia menerima baptisan kudus pada tanggal 26 Juni 1842. Umur 15 tahun dia sudah menjadi seorang penginjil dan mengorganisir beberapa kumpulan pada saat usia 17 tahun. Pada saat usia 17 tahun ketika William Miller berkhotbah bahwa Yesus akan datang segera, dia merasa kecewa. Beberapa bulan setelah kekecewaannya, dia mendapat khayal dari Allah dan pada saat itu dia belum menikah. Khayal yang pertama yang diterima dari Allah yaitu umat Tuhan berjalan ke surga lewat jalan yang sempit karena umat tersebut selalu menatap kepada Tuhan. Tapi ketika mereka mencoba melihat ke bawah, mereka tiba-tiba jatuh dari jalan tersebut. Jadi Allah mengaruniakan rohnya melalui Ellen G. White, di mana pada saat itu namanya masih Ellen Harmon karena masih belum menikah. Ellen G. White yang lemah benar-benar dipakai oleh Tuhan. Dan pada tahun 1963, gereja Advent resmi dibentuk. Pada awal pelayanannya, ada banyak orang menerima ajaran-ajaran yang salah, di mana ajaran itu mengatakan bahwa ini adalah tahun jubileum, tidak perlu lagi bekerja. Banyak juga yang percaya pada ajaran-ajaran yang sesat pada saat itu. Pada malam itu Ellen G. White menerima hayal dari Tuhan. Dalam hal itu, dia diberi petunjuk bahwa dia menuju Random, yaitu 20 km menuju arah selatan. Kemudian dia pergi ke Random bersama sahabatnya. Sesampai di Random, dia mendengar Palmer berkhotbah yang mengatakan ini adalah tahun jubileum dan tidak perlu bekerja. Ellen G. White melalui khayal yang diterima dari Allah, dia tahu bahwa ajaran itu adalah ajaran yang salah. Kemudian setelah habis makan siang, mereka berkumpul lagi dan sebelum acara dimulai, mereka berdoa. Pada saat mereka berdoa, Ellen G. White mendapat
hayal lagi. Dan hayal itu berlangsung selama 4,5 jam. Dia menunjukkan beberapa ayat dalam Alkitab dengan hafal, dengan posisi mata tertutup, dan beberapa orang di sana memeriksa apakah benar ayat tersebut. Dan ternyata ayat Alkitab tersebut benar. Dan beberapa orang percaya kepada Ellen G. White. Kemudian Ellen G. White menerima khayal lagi. Dia melihat sistem tata surya. Dan pada saat itu seorang ahli bernama Joseph, yaitu ahli yang mempelajari planet, percaya kepada Ellen G. White. Pada saat pelayanannya, dia juga bersama dengan teman yang menjadi suaminya. Mereka pada saat itu berpikir mereka tidak perlu menikah. Tetapi mereka berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan mereka tanda dan mereka menerima tanda tersebut dan akhirnya mereka menikah. Ketika kumpulan belajar Alkitab pada saat itu, Ellen G. White sedang melipat tangan dan berdoa, Ellen G. White menerima hayal lagi. Pada saat itu ada orang kuat mencoba melepaskan tangannya. Tetapi tangan Ellen G. White sedikit pun tidak bisa dilepaskan. Padahal orang kuat tersebut besi saja bisa dia lipat. Sehingga orang kuat tersebut menjadi percaya. Ellen G. White juga lulus dalam ujian 4 kenabian. Allah juga pernah berkomunikasi dengan Ellen G. White lewat malaikatnya. Di dalam rumah Ellen G. White ada satu peraturan di mana ketika pada saat makan tidak boleh bergosip atau hal-hal negatif. Dan setelah dibuat penelitian, ini sangat menolong pencernaan. Ellen G. White memiliki 4 orang anak dan 2 diantaranya meninggal dunia. Satu meninggal pada saat usia 16 tahun dan satu lagi pada usia 3 bulan. Jadi dia hanya memiliki 2 orang anak. Tetapi satu anaknya hampir meninggalkan kebenaran. Ellen G. White selalu menasihatinya. Pada saat Ellen G. White bermimpi dan mimpinya tersebut dia tuliskan dan diberikan kepada anaknya. Tulisan inilah salah satu yang membuat anaknya bertobat. Dan lebih dari 700 sekolah di Amerika Selatan dibuka oleh anaknya. Dia menjadi seorang misionaris. Sepanjang hidup Ellen G. White, dia telah menulis 50.000 halaman dan dia adalah salah satu wanita yang paling banyak menulis di dunia. Tulisan Ellen G. White paling banyak diterjemahkan ke berbagai bahasa. Dan akhir hidupnya, dia berada di dalam ruangannya. Tiba-tiba pada saat dia mau berjalan, dia terjatuh. Ketika dibawa ke rumah sakit, Ellen G. White tidak bisa tertolong lagi. Ellen G. White meninggal pada tanggal 16 Juli 1915. Dan ada kata-kata yang terakhir yang diucapkan oleh Ellen G. White, yaitu, saya tahu kepada siapa aku percaya. Ellen G. White melayani gereja Advent selama 70 tahun lamanya. Inilah riwayat Ellen G. White. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.